Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Keputusan seorang wanita muda untuk solo traveling ke luar negeri ternyata membawa petaka bagi dirinya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Sarai Sierra adalah seorang wanita keturunan Puerto Rico. Dia lahir pada tanggal 9 November 1979 dan memiliki 2 orang saudara. Keluarga mereka tinggal di area kumuh di New York, di mana tingkat kejahatan cukup tinggi di sana. Namun terlepas dari semua ini, orang tua Sarai bisa dibilang sebagai orang tua yang konservatif dan mengajarkan anak-anak mereka untuk menjadi religius. Pada tahun 1998, Sarai yang berusia 18 tahun bertemu dengan seorang pemuda bernama Stephen di perkemahan pemuda gereja. Mereka berteman dekat dan hubungan ini berkembang menjadi hubungan romantis. Dan tak lama mereka memutuskan untuk menikah. Di tahun 2005, catatan pengadilan menunjukkan bahwa Sarai mengajukan kebangkrutan di bawah beban ribuan dolar dalam hutang kartu kredit. Catatan mencantumkan dia sebagai pengangguran dan status perkawinannya terpisah. Tetapi ayahnya tidak mengetahui adanya masalah perkawinan atau keuangan dalam keluarga mereka. Di tahun 2013, pasangan ini telah menikah selama 14 tahun dan memiliki 2 orang putra yang berusia 9 dan 11 tahun. Sarai bekerja sebagai seorang resepsionis di tempat praktek dokter, sedangkan suaminya bekerja di layanan transportasi sebagai sopir bus. Situasi keluarga saat itu sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Walaupun hidup serasa monoton, namun mereka bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Sarai sangat menyukai dunia fotografi dan dia juga memiliki minat dengan arsitektur. Dia suka memotret tempat-tempat bersejarah dan juga alam. Sarai tidak pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya dan dia memendam impian untuk bisa pergi ke Turki suatu saat nanti. Dia mulai menyusun rencana tentang ini, di mana dia akan pergi dengan seorang teman dekatnya. Namun di tengah-tengah rencana, tiba-tiba temannya itu mengundurkan diri karena baru saja dipecat. Karena Sarai sudah sangat ingin berangkat, dia pun memutuskan untuk tetap melanjutkan rencananya. Sarai telah menyelesaikan kursus fotografi tepat sebelum perjalanannya ke Istanbul, di mana dia sudah berencana akan memotret reruntuhan kota kuno di sana. Sarai juga belajar tentang kebudayaan Turki melalui penelitian online. Dia juga mencari teman baru dari Turki melalui internet. Sarai berkenalan dengan seorang pria bernama Thailand dan selama 4 bulan sebelum keberangkatannya, mereka berkomunikasi terus melalui media sosialnya. Stephen mendukung Sarai untuk melakukan solo traveling ke Turki. Namun orang tua Sarai merasa keberatan kalau putrinya bepergian sendiri, mengingat ini akan menjadi kepergiannya ke luar negeri untuk pertama kalinya. Namun Sarai berjanji akan setiap hari memberi kabar dan akan mengupdate sosial medianya dengan foto-foto yang akan diambilnya nanti. Setelah berhasil membujuk keluarganya, di tanggal 7 Januari 2013 Sarai berangkat ke Turki. Dan untuk menghemat pengeluaran, dia memilih untuk tidak tinggal di hotel, namun di sebuah apartemen di Beyoklu, Turki. Sarai tidak banyak berkomunikasi dengan pemilik apartemen itu. Hampir setiap hari dia akan pergi keluar dari pagi hari dan baru kembali di malam harinya untuk tidur. Tetapi rupanya dia tidak hanya pergi ke Turki saja, karena di tanggal 15 Januari dia pergi ke Amsterdam dan baru kembali ke Turki di tanggal 19 Januari untuk bertemu dengan Thailand. Mereka sempat bertemu 2 kali, di mana pertemuan ketiga harusnya terjadi pada tanggal 21 Januari. Namun Thailand tidak hadir karena dia ketiduran dan Sarai pun memutuskan untuk melanjutkan rencananya sendirian. Di tanggal 22 Januari, seharusnya Sarai sudah kembali pulang ke Amerika Serikat. Namun dia tidak pernah naik ke dalam pesawat.
Ketika Sarai tidak muncul di bandara New York pada hari kepulangannya, suaminya menghubungi pemilik akomodasi tempat dia menginap hanya untuk mengetahui kalau pakaian, charger, kartu medis beserta paspornya masih ada di dalam kamar. Stephen berkali-kali menghubungi Sarai tetapi tidak mendapatkan jawaban. Keluarga Sarai juga melakukan hal yang sama tetapi juga tidak ada respon. Mereka lalu mencoba untuk mencari melalui media sosialnya. Stephen yang mengetahui password dari media sosial Sarai mencoba untuk mengakses isi pesannya. Dan ia mengetahui kalau ada satu nama pria bernama Thailand yang secara konstan berhubungan dengan istrinya. Stephen lalu menghubungi Thailand dan menanyakan keberadaan tentang Sarai. Thailand menjawab kalau dia sudah beberapa hari tidak bertemu dengan Sarai. Stephen lalu meminta Thailand untuk menghubungi pihak berwenang agar bisa melakukan pencarian. Stephen juga tidak membuang waktu, dia sendiri menuju ke konsulat Turki dan melaporkan tentang hilangnya Sarai. Departemen Kepolisian Turki mulai bekerja untuk mencari keberadaan Sarai. Stephen menggalang dana dan setelah dananya terkumpul, Stephen dan adiknya berangkat ke Turki untuk membantu melakukan pencarian. Setibanya di bandara, Stephen diinterogasi oleh polisi Turki dan menanyainya apakah dia tahu kalau istrinya juga pergi ke Amsterdam. Stephen menjawab kalau dia tahu tentang hal itu. Diketahui kalau kontak terakhir dengan keluarga terjadi pada tanggal 20 Januari. Dan pada tanggal 21 Januari itu, Sarai pergi ke jembatan Galata, mengambil foto di sana dan sempat memposting fotonya. Ditemukan rekaman CCTV penampakan Sarai, di mana dia terakhir kali terlihat di stasiun kereta sedang berjalan sendirian dan sibuk dengan ponselnya. Namun ada yang menonjol dari rekaman itu, ada sesosok pria yang tampaknya mengikuti pergerakan Sarai dari belakang. Melihat itu polisi menjadi tahu harus memulai pencarian di mana. Setelah pencarian intensif yang berlangsung hampir 2 minggu, tubuh seorang wanita ditemukan pada tanggal 2 Februari, terbungkus dengan selimut dan tersembunyi di balik tumpukan papan, di dekat reruntuhan tembok kota kuno Istanbul. Wajah bagian kirinya begitu rusak sehingga tidak bisa diidentifikasi. Dia juga mengalami trauma parah di badan, pinggul kanan, memar di kaki dan luka besar di bagian dagunya. Serta barang pribadinya seperti tas, dompet, dan ponsel tidak dapat ditemukan. Ditentukan bahwa wanita ini meninggal antara 7 hingga 10 hari yang lalu. Tubuh Sarai diidentifikasi oleh suaminya di kamar jenazah. Dan untuk membiayai pemakamannya, keluarga menjual beberapa hasil foto Sarai secara online. Dan dalam sekejap, semua biaya pemakaman Sarai terpenuhi. Dan sisa dana yang terkumpul akan diberikan kepada putra Sarai. Walaupun tidak ditemukan tanda adanya pelecehan seksual, dalam penyelidikan lebih lanjut ditemukan adanya jejak air mani di tubuh korban dan di pakaiannya. Saat-saat terakhir hidup Sarai terekam oleh kamera keamanan kereta yang lewat, di mana dia tampak berjuang mempertahankan nyawanya melawan seorang pria yang diduga adalah tunawisma. Rekaman itu terlihat sangat kabur, tetapi menunjukkan 2 sosok orang yang sedang bergulat di sisi rel kereta api. Sedikitnya 9 orang telah ditahan untuk diinterogasi, termasuk 2 orang wanita. Thailand diinterogasi atas kematian Sarai dan dia mengatakan kepada polisi kalau dia dan Sarai tidak melakukan hubungan seksual. Terlepas dari rumor yang beredar kalau Thailand sempat melakukan hubungan seksual di toilet bar sehari sebelum Sarai menghilang. Namun Thailand setuju untuk memberikan sampel DNA dan air mani kepada polisi. Sedangkan ada kesaksian aneh dari ibu pemilik apartemen yang disewa oleh Sarai. Dia menyatakan kalau Sarai memberitahu bahwa dirinya belum menikah. Sosok pria misterius dalam video berhasil diidentifikasi sebagai Sayat Asali. Polisi berhasil mengidentifikasi tersangka setelah memeriksa ribuan video kamera keamanan dan melakukan serangkaian tes. Saya adalah seorang pengumpul kertas bekas yang biasa berkeliaran di sekitar tembok kota kuno Istanbul, tempat tubuh Sarai ditemukan. Dan setelah mempelajari rekaman lebih dari 500 kamera di area tersebut, mereka dapat melacak saya di 16 lokasi berbeda pada tanggal 24 Januari.
Saya melarikan diri dan menghabiskan berminggu-minggu dalam persembunyian. Provinsi Hatay memiliki puluhan ribu pengungsi Suriah dan polisi sekarang memantau kedua kamp pengungsi serta pos pemeriksaan Turki di perbatasan Suriah. Dua saksi mengatakan kepada polisi bahwa mereka melihat saya pada hari saat Sarai dibunuh dan menyadari adanya goresan luka di bagian lengannya yang mungkin disebabkan oleh korban. Saat ditanya kenapa lengannya terluka, saya menjawab kalau dia terjatuh ke semak-semak. Saat saya berusaha melarikan diri ke Suriah dan melintasi perbatasan Turki, dia tertangkap dan langsung diinterogasi oleh pihak berwenang. Selama interogasinya, dia mengakui perbuatannya dan menceritakan tentang apa yang telah terjadi. Di hari itu, dia mengaku sangat mabuk setelah mencium bau tiner, dan ketika dia bertemu dengan Sarah yang sedang berjalan di dekat tembok kota kuno Istanbul sendirian, dia mencoba untuk menciumnya. Namun Sarah menolak dan mendorongnya menjauh dan juga memukulinya dengan ponsel. Dia menjadi sangat marah setelah rayuannya ditolak, menyeret Sarai ke sebuah ceruk dan mengambil sebuah batu dari tanah, lalu memukulkannya ke wajah Sarai. Pergulatan ini berlangsung sekitar setengah jam, di mana Sarai masih mengeluarkan suara lirih, tetapi dia meninggalkannya begitu saja dan pergi dari area itu. Dia meninggalkan Sarai hanya dengan pakaian dalam dan juga kemejanya. Rupanya saya mengambil jaket kulit berwarna coklat milik Sarai dan menjualnya di pasar Loak. Baru keesokan harinya, dia kembali lagi ke tempat kejadian dan menyadari bahwa wanita muda itu telah meninggal. Kemudian, dia membungkus wanita itu dengan selimut tua, mencuri iPad dan ponselnya. Dia berpikir bahwa tidak ada yang akan bisa menemukan wanita itu. Dia juga mengatakan kepada polisi kalau dia kemudian membuang barang-barang curian itu ke laut. Saya ditahan dan akan diterbangkan ke Istanbul, di mana akan menghadapi dakwaan resmi atas kematian Sarai. Dia juga mengaku kalau dia bersembunyi terus setelah membunuh Sarai dan baru melarikan diri setelah tubuh Sarai ditemukan. Kakak saya bersaksi kalau adiknya itu mengatakan padanya akan melarikan diri ke Suriah. Terlepas dia tidak percaya kalau adiknya itu bisa membunuh orang, dia mempertanyakan apakah perubahan sikap ini karena adiknya itu seorang pecandu bau tiner. Selain itu telah dilaporkan bahwa sampel DNA yang diambil dari kerabat saya cocok dengan yang diambil dari bawah kuku Sarai dan sedikit darah yang ada di bajunya. Polisi juga memastikan kalau senjata pembunuhan adalah batu bata setelah menemukan noda darah Sarai di atasnya. Seorang saksi mengatakan kalau dia melihat Sarai mengambil foto di tembok kota itu, namun 10 menit kemudian dia mendengar suara teriakan wanita. Dalam persidangannya di tanggal 24 Juni 2014, saya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan yang disengaja, dan tambahan 5 tahun 10 bulan untuk tuduhan pelecehan seksual dan 2 tahun 6 bulan untuk tuduhan pencurian, yang akan dijalani secara berurutan. Tetapi selama persidangan, saya mengaku memang membunuh Sierra, tetapi membantah tuduhan pelecehan seksual dengan mengatakan kalau dia hanya berusaha untuk menciumnya, dan dia meminta agar dirinya dibebaskan. Saya mungkin memenuhi syarat untuk pembebasan lebih awal karena pengadilan mengurangi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat menjadi seumur hidup dengan pembebasan bersyarat, setelah saya menyatakan penyesalannya atas kejahatan tersebut. Suami Sarai yang berduka mengatakan kalau laporan bahwa istrinya terbang ke Turki untuk berselingkuh tidak mengubah pandangannya tentang pembunuhan itu. Dia juga menyatakan meskipun dia memposting pesan di Instagram berbicara tentang perlunya bekerja sama dalam pernikahan dan mengutuk perselingkuhan, dia tetap yakin kalau istrinya selalu setia kepadanya. Dan dia menambahkan kalau harus mengulang, dia tetap akan menikahi Sarai sekali lagi. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!